Tahun 2025 jadi tahun yang ramai banget sama gelombang demo dan aksi protes rakyat ke pemerintah. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain. Orang-orang turun ke jalan buat nyuarain ketidakpuasan mereka. Alasannya macam-macam, mulai dari kasus korupsi pejabat, maraknya nepo baby alias anak atau kerabat pejabat yang dapat jabatan penting, masalah imigran yang makin panas, sampai krisis ekonomi yang bikin hidup orang makin berat. Ada juga isu kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan pajak yang dianggap gak adil, dan skandal politik yang bikin masyarakat tambah gerah. Nah, hari ini kita bakal bahas para pemimpin dunia, mulai dari presiden sampai perdana menteri yang akhirnya mundur atau dilengsarkan sepanjang tahun 2025 ini. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kita mulai dari kejadian yang baru terjadi bulan ini, waktu para Gen Z tumpah ruah di jalan Nepal. Awalnya mereka marah karena pemerintah tiba-tiba ngeblok banyak aplikasi media sosial kayak Facebook, X, YouTube, sampai WhatsApp. Kalau menurut pemerintah, alasan pemblokiran media sosial ini karena perusahaan-perusahaan medsos besar itu dianggap belum memenuhi kewajiban mereka sesuai aturan baru. Pemerintah Nepal ngewajibin semua platform kayak Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, sampai X buat ngedaftar resmi ke Kementerian Komunikasi, punya kantor penghubung lokal, nunjuk petugas komplain, dan patuh sama standar konten negara buat ngebantu pemerintah ngeberantas konten-konten ilegal atau yang ngelanggar hukum. Tapi sampai tenggat waktu habis, banyak platform besar ini belum mendaftar. Akhirnya pemerintah langsung ngeblokir aksesnya lewat penyedia internet. Tapi masalahnya, meskipun secara regulasi kelihatan wajar, pemblokiran besar-besaran ini sangat berdampak sama kehidupan warga Nepal. Banyak warga Nepal yang kerja di luar negeri demi menghidupi keluarganya di Nepal jadi nggak bisa ngehubungin keluarganya lagi. Bisnis online juga terganggu, dan yang paling penting, pemblokiran ini seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat para warga sipil. Alhasil, ribuan anak muda Gen Z turun ke jalan buat ngelakuin protes terhadap kebijakan pemerintah ini. Awalnya mereka menggelar aksi damai, tapi keadaan makin lama makin nggak terkendali. Polisi mulai nyemprot gas air mata, water cannon, dan bahkan ada laporan kalau polisi mulai menggunakan peluru karet dan peluru tajam. Massa yang marah langsung ngebales dengan bakar ban, bakar fasilitas umum, bakar gedung pemerintah, bahkan sampai ngebakar rumah mantan Perdana Menteri mereka hingga hampir menewaskan sang istri dari mantan PM tersebut. Situasi Kathmandu langsung berubah jadi kacau dan dipenuhi kerusuhan. Pemerintah langsung ngebuka kembali media sosial yang mereka blokir, tapi ini nggak menyurutkan amarah massa. Jam malam yang diberlakukan juga nggak bisa membubarkan massa aksi. Meskipun awal dari penyebab demonstrasi besar-besaran ini adalah pemblokiran media sosial, tapi kenyataannya itu cuma puncak gunung es dari kekecewaan rakyat yang udah menumpuk karena korupsi dan nepotisme para pejabat, krisis ekonomi dan kurangnya lapangan kerja, dan pemerintah yang dianggap otoriter dan nggak peduli sama rakyat kecil. Dari kejadian ini, seenggaknya ada 19 orang tewas dan ratusan luka-luka. Meskipun beberapa media menyebut ada sekitar lebih dari 70 orang yang tewas. Perdana Menteri Oli juga resmi mundur pada 9 September 2025 setelah kekacauan yang terjadi. Setelah turunnya PM Oli, warga Nepal khususnya para Gen Z menggunakan Discord sebagai ruang digital buat berdiskusi dan bahkan untuk memilih calon PM sementara buat ngegantiin Oli. Salah satu kandidat yang mereka calonkan adalah Susila Karki, yaitu mantan ketua hakim yang memang punya track record melawan korupsi waktu dia menjabat. Menariknya, demonstrasi di Nepal ini disebut-sebut terinspirasi dari demo besar yang terjadi di Indonesia akhir Agustus lalu. Bahkan bendera One Piece juga turut jadi simbol yang mewakili perlawanan terhadap pemerintah. Sekarang kita pindah ke Prancis yang juga menghadapi gelombang demo kayak yang dialami di Indonesia, Nepal, dan banyak negara lainnya. Aksi demo yang dinamai Block Everything ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat Prancis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Presiden Emmanuel Macron dan Perdana Menteri François Bayrou. Awalnya unjuk rasa ini digaungkan di media sosial Facebook, tapi lama-lama menyebar dan bikin orang-orang turun ke jalan. Menurut laporan, total ada sekitar lebih dari 200.000 orang yang ikut demo buat protes kebijakan Macron dan Bayrou. Emang kebijakan apa sih yang dibuat pemerintahan Prancis sampai bikin rakyat menggelar demo di hampir seluruh penjuru Prancis ini? Masalah utamanya adalah karena pengetatan anggaran atau yang disebut austerity. Dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran Prancis lebih besar dari pemasukan, sampai defisitnya tembus lebih dari 5% dari PDB.
utang negara juga udah lewat 100% dari PDB. Dan kalau dibiarin, beban bunganya bakal makin besar dan bisa bahaya buat keuangan negara. Jadi pemerintah Prancis di bawah Presiden Emmanuel Macron dan Perdana Menteri François Bayrou merasa harus ngerem pengeluaran karena keuangan negara makin berat. Sebagai anggota zona euro, Prancis juga terikat aturan Uni Eropa. Ada batas maksimal defisit yang nggak boleh lebih dari 3% dari PDB. Jadi pemerintah Prancis nggak bisa sembarangan nambah pengeluaran, apalagi dengan pertumbuhan ekonominya yang lagi lemah, yaitu sekitar 0,6 sampai 1%. Kalau belanja terus ditambah, dikhawatirkan malah bikin inflasi naik dan utang makin menumpuk. Karena itulah pemerintah bikin program penghematan besar atau yang disebut austerity tadi. Isinya antara lain pemotongan pengeluaran negara sekitar 40 sampai 44 miliar euro. Banyak anggaran kementerian, terutama yang sosial, dibekukan alias nggak naik walau harga-harga terus naik. Kenaikan otomatis tunjangan pensiun dan bantuan sosial juga ditunda beberapa bulan. Selain itu, anggaran buat rumah sakit dan layanan kesehatan publik dipotong sekitar 5 miliar euro dan dana untuk pemerintah daerah juga dikurangi. Ada juga rencana menghapus beberapa hari libur nasional seperti Easter Monday dan Victory in Europe Day supaya biaya operasional negara lebih hemat. Ditambah lagi tunjangan pengangguran, pajak, dan program subsidi juga direformasi supaya sistemnya lebih ketat. Kebijakan ini punya dampak yang lumayan berat buat rakyat biasa. Yang paling kena adalah kelas menengah ke bawah, pensiunan, dan pekerja sektor publik yang butuh layanan kesehatan dan pendidikan. Akibatnya antrian layanan publik bisa makin panjang, kualitasnya menurun, dan orang-orang jadi merasa semakin tertekan. Sementara itu, anggaran pertahanan justru dinaikin sekitar 3,5 miliar euro untuk tahun 2026 dan tambahan 3 miliar euro lagi pada tahun 2027. Kenaikan ini adalah dampak dari invasi Rusia ke Ukraina yang bikin Eropa semakin waspada. NATO pun mendesak semua negara anggotanya buat ningkatin belanja pertahanan sampai 2% dari PDB. Masalahnya, di tengah krisis dan pengetatan anggaran yang justru memangkas sektor-sektor yang menyentuh rakyat, kebijakan penambahan anggaran pertahanan ini jadi menimbulkan kesan kalau pemerintah lebih mentingin militer ketimbang kesejahteraan warganya. Akibat kebijakan-kebijakan inilah, gelombang protes di Prancis berubah jadi lautan kemarahan. Aksi Block Everything yang awalnya hanya seruan di media sosial, kini menjelma jadi blokade besar-besaran di jalan, stasiun kereta, sampai depan kantor pemerintahan. Kota-kota besar kayak Paris, Lyon, dan Marseille lumpuh. Transportasi publik berhenti, sekolah tutup, rumah sakit terganggu, dan layanan umum jadi kacau. Di banyak tempat, massa membakar tong sampah, bus, bahkan merusak infrastruktur yang bikin layanan publik terputus. Bentrokan dengan polisi juga nggak terelakkan. Gas air mata, water cannon, dan tembakan peluru karet jadi pemandangan sehari-hari di jalanan. Polisi juga ngelakuin penangkapan massal yang menurut laporan resmi sampai ratusan orang diamankan dan bahkan ada sumber yang nyebut kalau jumlahnya mencapai lebih dari 600 orang. Yang lebih dramatis lagi, beberapa restoran dan toko di pusat kota ikut terbakar akibat kerusuhan ini. Jurnalis yang meliput pun gak luput dari kekerasan, ada yang diintimidasi dan dipukul aparat. Situasi ini bikin banyak pihak menilai kalau kebebasan pers dan hak demokrasi rakyat Prancis sedang terancam. Imbas kekacauan yang terjadi, Perdana Menteri Bayrou mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, mundurnya Bayrou juga nggak bisa meredam kemarahan massa. Demonstrasi dan aksi protes masih terus berlangsung di berbagai penjuru Prancis lewat gerakan Block Everything yang menyerukan pemogokan, pemblokiran jalan, dan gangguan aktivitas sehari-hari. Mereka bahkan meminta Presiden Macron untuk turun dari jabatannya karena menurut mereka pergantian Perdana Menteri nggak akan berpengaruh selama Perdana Menteri baru masih dari Partai Sosialis dan Macron masih jadi presidennya. Semua kekacauan ini memperlihatkan satu hal. Kebijakan penghematan yang dianggap solusi pemerintah justru memperdalam jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan penguasa. Block Everything bukan sekedar nama aksi, tapi simbol kemarahan yang memblokir kehidupan sehari-hari Prancis dan mengguncang legitimasi pemerintahan Macron Bayrou. Dari Prancis, sekarang kita beralih ke Mongolia, di mana tanggal 3 Juni 2025 kemarin, PM Mongolia Oyun Erden mengumumkan pengunduran dirinya setelah kalah di vote of confidence alias mosi percaya parlemen yang dilakukan sehari sebelumnya, imbas protes besar-besaran dari bulan Mei 2025 di Mongolia. Terus, apa yang melandasi protes besar-besaran yang terjadi dari pertengahan Mei itu?
Hal ini dipicu oleh unggahan lamaran spektakuler dari anak Perdana Menteri Oyun Erden ketika banyak rakyat Mongolia justru sedang hidup susah dengan biaya hidup tinggi, inflasi, dan ketidaksetaraan pendapatan. Bahkan anak Perdana Menteri Mongolia tersebut kerap memposting gaya hidup mewahnya, termasuk dengan naik helikopter pribadi, cincin bernilai tinggi, tas desainer, dan mobil mewahnya di media sosial yang kemudian memicu petisi untuk menurunkan ayahnya dari kursi Perdana Menteri Mongolia. Banyak warga Mongolia mengeluh soal inflasi, biaya hidup yang makin tinggi, dan ketimpangan si kaya dan si miskin. Bahkan banyak yang harus membayar hampir setengah dari penghasilan bulanan mereka untuk pajak, sementara untuk makan, sewa rumah, atau bayar listrik aja mereka sudah kesulitan. Sekarang kebanyakan orang bukan lagi hidup dari gaji ke gaji, tapi dari pinjaman ke pinjaman, dari utang ke utang. Mereka ngerasa meski negara punya sumber daya mineral dan proyek besar, manfaatnya nggak dirasain merata, apalagi pemerintah dinilai terlalu fokus pada proyek infrastruktur dan pertambangan, sementara isu sosial dalam negeri seperti kesejahteraan rakyat dan pengeluaran sehari-hari justru kurang diperhatikan. Alhasil, pertengahan bulan Mei 2025, para pengunjuk rasa yang mayoritasnya anak muda turun ke jalan melakukan protes di Sukbatar Square, ibu kota Ulaanbaatar, hampir setiap hari selama 2 minggu. Mereka menyerukan pertanggungjawaban atas perilaku anak Perdana Menteri yang dianggap simbol kemewahan hasil penyalahgunaan kekuasaan. Protes tersebut terus membesar sampai bikin anggota partai koalisi bahkan ikut mendukung tuntutan protes penurunan sang Perdana Menteri. Tanggal 2 Juni 2025, akhirnya parlemen melakukan vote of confidence atau pemungutan suara rahasia, dan dari 88 orang anggota parlemen yang ikutan voting rahasia itu, cuma 44 yang milih dukung Oyun Erdene, dan sisanya 38 orang milih buat nggak dukung dia. Sekedar info, supaya bisa tetap jadi Perdana Menteri, dia butuh dukungan minimal 64 orang dari total 126 anggota parlemen. Nah, karena kekalahannya ini, Oyun Erden menyatakan pengunduran dirinya sehari setelah hasil voting rahasia tersebut diumumkan, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2025. Kalau di negara-negara tadi Perdana Menteri mengundurkan diri karena ada tekanan dari massa, lain halnya dengan di Jepang. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba resmi mengundurkan diri dari jabatannya 7 September 2025 lalu setelah ada desakan dari internal partai. Desakan ini muncul karena serangkaian kekalahan berat dalam pemilu, termasuk kalahnya koalisi pemerintahan dalam pemilihan Dewan Tinggi atau House of Councilor bulan Juli 2025. Ishiba yang menjabat sejak Oktober 2024 sempat mencoba bertahan meskipun tekanan makin besar dari dalam partainya sendiri. Banyak anggota LDP, termasuk tokoh-tokoh konservatif senior, yang mendorong dia buat mundur karena dianggap bertanggung jawab atas kekalahan partai dan popularitasnya yang merosot di mata publik akibat keluhan soal biaya hidup yang semakin tinggi. Dalam konferensi pers terkait pengunduran dirinya, dia menyatakan keinginannya untuk bertanggung jawab atas kekalahan partainya, tapi dia mau nuntasin dulu negosiasi soal tarif dengan Amerika Serikat. Setelah mencapai tonggak penting dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, saya putuskan inilah saatnya memberi jalan bagi penerus, kata Ishiba. Selain Nepal, Prancis, Mongolia, dan Jepang yang udah kita bahas tadi, masih ada beberapa negara lagi yang presiden atau perdana menterinya mengundurkan diri tahun 2025 ini. Kayak Presiden Rumania Klaus Lohannis yang mengundurkan diri pada 12 Februari 2025 karena tekanan politik dari partai oposisi yang memulai impeachment atau pemakzulan karena sengketa pemilu dan tuduhan campur tangan asing. Terus ada Perdana Menteri Serbia Miloš Vučević yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 28 Januari 2025 terkait protes anti korupsi besar-besaran yang dipicu runtuhnya atap di stasiun kereta di kota Novi Sad pada November 2024 sampai menewaskan 15 orang. Ada juga Perdana Menteri Lituania Gintautas Palukas yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 4 Agustus 2025 karena menghadapi tuduhan korupsi dan tekanan politik dari dalam koalisi pemerintah serta dari publik. Kalau kita lihat lebih dalam, di balik pengunduran diri dari para pemimpin itu, ada benang merah yang terasa sama, yaitu krisis kepercayaan. Korupsi yang merajalela, gaya hidup mewah di tengah kemiskinan, kebijakan yang terasa jauh dari denyut nadi masyarakat, akhirnya jadi bom waktu bagi kemarahan rakyat. Dan di sisi lain, kita juga melihat betapa rapuhnya dunia saat ini. Ekonomi yang bergejolak, ketidakpastian global, sampai tekanan politik yang bisa mengguncang pemerintahan kapan saja. Ini bukan sekedar tentang jatuhnya seorang pemimpin, tapi tentang suara rakyat yang semakin keras menuntut keadilan dan kepedulian. Semoga kisah-kisah ini jadi pengingat kalau di balik jabatan yang tinggi ada amanah yang besar,
Dan di balik gelombang protes ada harapan untuk perubahan yang lebih baik. Menurut kamu, mampukah Indonesia bertahan melewati ketidakpastian dunia yang makin terasa ini? Apakah para pejabat tinggi kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa besar yang terjadi di akhir Agustus 2025 lalu agar Indonesia nggak perlu mengalami nasib yang sama seperti negara-negara yang kita bahas hari ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.